Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Egis Tubagus, founder dan lead trainer dari Bagus Learning. Kali ini kita akan belajar mengenai administrasi perkantoran, namun menggunakan Google Sheets. Langkah pertama bagi teman-teman adalah buka browser dan ketik docs.google.com seperti ini ya, enter, lalu muncul seperti ini. Defaultnya adalah di Docs untuk Word ya. Jadi kita tinggal ketik, maksud saya tinggal klik baris 3 baris ini, lalu kita klik Sheets ya. Oke. Selanjutnya adalah kita klik blank aja ya. Lalu file pembelajarannya kita import ya. Caranya adalah dengan klik file, klik import. Import di sini ya guys ya. Lalu klik upload, select a file from a device. Saya klik ini. Jadi oke guys, sedikit melanjutkan ya. Saya coba di sini sum. Ini coba ngetes doang, sum 1,2. Hasilnya kita lihat pasti 3 ya. Kalau teman-teman hasilnya adalah 1,2, maka teman-teman untuk selanjutnya, untuk video pembelajaran ini ganti ya. Komanya diganti dengan titik koma alias semikolon kayak gini ya. Oke, itu ada settingan di komputernya. Kalau saya cukup 1,2, hasilnya adalah 3. Nah, kita akan lanjut ke bab absolute reference ya. Apakah absolute reference? Jadi ada tiga referensi dalam Excel atau Google Sheet. Pertama adalah relatif. Jadi contohnya kalau saya bikin gini ya, kayak gini ya. Lalu saya copy ke bawah. Hasilnya benar kan? Ya. Jadi maksud saya rumusnya ketarik ke bawah. Oke, ini udah benar ini relatif. Cuma masalahnya adalah kalau kita kalikan ke sini, kalau kita tarik ke bawah, mengapa error? Karena C1-nya bergeser ke C3 panjang ini error ya. Oleh karena itu ada yang namanya absolute reference. Caranya bagaimana? Caranya yang C1 ini kita klik F4 atau Fn F4. Jadi $C$1. Sudah benar teman-teman ya. C-nya nggak bergerak karena kita pakai absolute. Apakah itu campuran? Campuran adalah bila misalkan gini ya. Sama dengan C1. Nah, depan C ini bisa kita kasih dolar doang. Artinya adalah dia tidak akan pernah bergeser kemanapun, ke kolom manapun. Tetap di kolom C. Tapi kalau tarik ke bawah, dia bergeser ya ke bawah. Begitu pula sebaliknya teman-teman. Kalau kita cuma depan satu doang ya. Jadi teman-teman mau digeser ke baris manapun tetap nggak berubah. Tapi kalau geser kolomnya digeser, dia berubah ya. Itu yang namanya campuran. Jelas teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu adalah logika if ya. Apakah itu logika if? Logika if adalah membandingkan suatu sel dengan logika. Ini ya, ini ada skor dan nama orang. Kalau di atas 80 maka good. Di antara ini maka average. Di bawah ini maka bad ya. Maka logikanya adalah if buka kurung tes logika, koma kondisi terpenuhi, koma kondisi tidak terpenuhi ya. Langsung praktek teman-teman ya.
Jadi if ini teman-teman, bila di atas 80 ya, maka hasilnya adalah good ya. Tanda petik good. Harus pakai tanda petik karena teks, karena string ya. Nah, kalau nggak terpenuhi apa? Not good. Oke. Wait teman-teman. Oke. Atau kita bisa juga dengan variasi yang lain. If 95 di atas 80, maka hasilnya adalah ini good. Seperti tadi, kita matikan ya. Oke. Kalau tidak, maka not good. Oke. Praktek. Formula only ya. Oke. Sama ini juga. Formula only. Tuh kan? Not good kan? Karena 27 kan? Masalahnya adalah teman-teman kan ada 3 kriteria. Kita baru 2 kriteria ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang not good, yang kondisi tidak terpenuhi kita delete ya. If buka, nah, saya angle-nya dari bawah dulu ya, dari bed dulu. C7 di bawah 40, maka hasilnya adalah bed. Nah, kalau nggak terpenuhi adalah apa? Average ya. Huruf enter. Ya teman-teman ya, lihat. Average karena di antara ya. 40 sampai 80 kan 50 average. 36 di bawah 40 kan bad ya. Nah, sementara ini saya pakai angle yang berbeda. Kalau tadi angle-nya dari bawah dari bed, kalau saya dari tengah-tengah ya. 40 itu berarti di atas 40 ya, kayak gini. 80 artinya adalah di bawah 80, kan gini kan. Lalu disatukan teman-teman dengan fungsi M. Caranya adalah if ya, and C7 di atas 40, koma C7 di bawah 80. Tutup kurung, koma, arahin ke sini teman-teman, ke F7, lalu function F7. Function F4, lalu ke sini, ke bed. Function F9. Oke, ini keliru, bukan F7 tapi F8 ya. Ke average artinya. Enter. Oke. Formula. Oke, teman-teman. Nice ya. Oke, logika if sudah, lanjut kita ke aritmatika. Aritmatika ya. Jumlah apa teman-teman? Ya, sum ya. Cara paling gampang saya tunjukin. Oke, di blok dari D4 sampai D15, lalu di rumusnya ini kita copy ya. Ctrl C aja. Lalu kita enter. Lalu rata-rata apa? Average ya. Kurung. Ctrl V tadi? Yes. Lalu nilai maksimum apa? Max ya. Ctrl V aja, enter. Gak usah ditutup karena biar Google yang nutup. Oke. Min apa? Enter. Jumlah data apa? Count ya. Oke. Untuk mengkopinya kita tinggal bisa kayak gini, bisa ditarik yang titik kecil ini kita tarik ke sini ya. Tapi akan merusak format ya. Maka caranya kita copy aja, lalu taruh aja kursor di sini, satu aja, lalu Ctrl V, fase formula only. Nah, bisa kan? Oke, kita lanjut teman-teman. Teman-teman ya, kita ingin merubah. Maksud saya kita ingin mencari urutan suatu sel dalam range data. Match digunakan mencari posisi suatu nilai pada suatu range ya. Rumusnya ini, match nilai yang dicari lookup value itu, lalu lookup array itu ini. Lalu match type-nya kita
Langsung praktek di sini. Sama dengan match. Lookup value apa? Sorvino ya. Pakai tanda petik teman-teman. Koma. Array mana ini? Ya. C7 sampai C15. Koma. Nah, lihat. Kalau kita bingung, kita klik help. Nah, 0 teman-teman. Ya. Tulis aja 0. Kita ulang teman-teman ya. Match. Match Sorvino. Range ini. Lalu ke 0 ya. Oke. 5 Sorvino ya. Oke, masalahnya adalah kalau kita ingin ngetik, kalau kita mencari Jill, maka kita harus apa teman-teman? Harus ketik ulang. Makanya kita Sorvino kita delete aja. Kita arahin ke ini aja, ke L8. Kita klik Jones 1 ya, Kivel gitu ya. Pertanyaannya adalah teman-teman gimana cara memunculkan ini ya? Caranya gampang. Klik aja di sini. Lalu kita ke data validation. Lalu list of range ya. Ini kita klik di sini, lalu kita blok C7 sampai C15, oke. Kita klik reject input. Oke, kita klik save. Nah, ada simbol sini. Ya, kayak gitu teman-teman, gampang banget ya teman-teman ya. Oke, selain mendata, selain kolom, baris juga bisa teman-teman ya. Kita ulang ya. Match. Ingat arahin ke sini teman-teman. Yang dicarikan ini Andrew. Lalu dari C18 sampai H18. 0. Enter 4 ya. Andrew kita main. Kivel 2 kan Kivel. Lalu Morgan berapa? 6 ya. Yes, udah teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke VLOOKUP teman-teman ya. Apakah itu VLOOKUP? VLOOKUP adalah mencari data pada kolom. Jadi kalau VLOOKUP itu vertical lookup. Jadi berarti kolom teman-teman. Yang paling kiri ke kanan. Dalam kolom ini ada data. Ya, misalkan Jaka. Jaka ini kita ingin cari yang sebelah kanannya. Ini, atau ini. Unit atau unit cost atau total. Harus hafal kolomnya. Kolom kedua unit cost, kolom ketiga. Total kolom keempat ya. Langsung praktek teman-teman ya. VLOOKUP. Kita ingin mencari misalkan Jaka. Oke. Di manakah teman-teman? Di tabel array ini teman-teman. Tabel referensinya segini ya. Koma. Lalu di kolom berapa unit cost-nya? Unit cost kolom ketiga kan? Koma. Lalu, nah, selanjutnya apa? False teman-teman. False itu kalau kita mencari exact match ya. Tuh, 4,99 Jaka. Sini ya Jaka ya. 4,99. Nah, masalahnya kalau kita ingin mencari Morgan, maka kita tulis Morgan gini ya. Namun, untuk mempermudah, kita delete aja, nanti arahin ke sini teman-teman. Ya, gitu. Jadi kalau kita mencari Morgan ya. Morgan 4,99. Fokus ke sini teman-teman ya, ke tengah ya. Kalau kita ingin mencari Jones, 1,99 ya. Kalau Kivel, tuh, ya betul. Masalahnya kalau kita ingin mencari total, nggak bergerak ya. Mengapa? Karena kita matikan di sini teman-teman. Ya. Oleh karena itu, ini kita bisa ganti teman-teman ya, untuk mencari nomor kolom. Caranya gimana? Dengan match aja, sama dengan match ya. Rumusnya ingat teman-teman, match apa? Match, cari dulu. Nah, yang kita cari ini di range ini teman-teman ya. Lalu kita klik 0. Nah, nomor 4 ya. Lalu kita mencari units 2 ya. Kita Ctrl C aja dari match, dari M sampai tutup kurung.
Pindahin ke sini teman-teman. 3-nya kita delete, kita Ctrl V sini. Jadi kita gerak-gerakin sini. Gerakin sini juga. Gerak ya. Yes, VLOOKUP. Sekarang kita ke HLOOKUP teman-teman ya. Oke, HLOOKUP. Apakah itu? Nah, kalau tadi kolom ya, dari atas ke bawah. Kalau ini baris berarti ini mendatar. Misalkan ambil JIL, lihat ini baris keberapa? Kedua, ketiga, atau keempat ya. Gitu caranya. Langsung praktek teman-teman ya. Sama dengan misalkan HLOOKUP. Kita petik JIL. Petik. Ya. Lalu selanjutnya adalah lihat tabel referensi. Ya ini teman-teman. Ya. Lalu apa nama baris? Kita ingin mencari apa? Total. Total itu berarti yang keempat ya. Oke, false ya. Nah, lihat. Tuh. Kita ingin cari sebelah kirinya key value. Kenapa gak gerak ya? Karena lihat. Ini string alias text. Kita delete, kita arahin ke sini. Tuh, betul kan? Sebelah kanannya pasti Survino ya. 167 ya. Oke. Sementara kalau ini digerakin ya, ini nggak gerak teman-teman. Mengapa? Karena teman-teman matikan di sini di 4. Maka kita cari match dulu ya. Dengan match, saya ingin mencari total, mencari di sini. Di range ini kan, range data. Lalu kita klik 0, tutup terus, enter. Sama kan 4 kan? Maka kita copy semuanya kecuali sama dengan ya. Sama dengan kita copy. Arahin ke sini, 4-nya kita delete sini. Enter. Yes, dapat. Coba balik ke JIL tadi. JIL. Unitnya berapa unit? 27 ya. Unit cost berapa? 19. Totalnya berapa? 539,73 ya. Oke. Lanjut teman-teman. Kita ke CONF. Apakah itu count? Count menghitung jumlah sel ya, teman-teman. Ini saya arahin dari unit sampai 32, ternyata ada 7 sel yang terisi. Bedanya dengan count A apa? Count A adalah dia menghitung hurufnya juga. Arahin juga sama dari unit sampai ke 32 ya. Ternyata ada 8, teman-teman. Ada 8 ya. Why 8? Karena dia menghitung ini juga. Apa itu count blank? Count blank menghitung jumlah sel yang tidak terisi. Ada 2 yang tidak terisi. Saya coba delete ini. 3 kan? Saya delete ini. 4 kan? Gitu. Dia menghitung yang tidak terisi ya. Sementara kalau kita ingin menghitung, misalkan unit ini ya, ingin menghitung angka yang di atas 50 misalkan ya. Ini aja count if teman-teman. Count if ya. Lihat sini teman-teman, range dan kriteria. Range-nya ini kriterianya apa teman-teman? Di atas 50. Berarti 50 nggak termasuk dong. Sorry. Pakai tanda petik ya. Kalau kita ingin memasukkan 50-nya, count if, maka range-nya. Kalau misalkan ini ya. Ingin memasukkan di atas 1,99. Tapi 1,99-nya termasuk. Maka tanda petik 1,99 ya. 7. Yes. Nanti hitung ya. Kalau sama dengannya dihapus maka cuma 5 ya, gitu caranya. Oke. Bagaimana kalau ingin menghitung ini datanya yang ada sih, tapi bagaimana kalau kita ingin menghitung pensilnya ada aja? Gampang sebetulnya, tinggal kalau cuma ingin menghitung pensilnya doang, count if sini. Range data ini. Pensilnya doang ini.
Ada 6. Tapi yang dimaksud pensil ini adalah itemnya aja ya, karena di sini pensil ini nggak ada datanya teman-teman. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi satu kriteria, gimana kalau kita dua kriteria? Ya. Caranya pakai conif. Conif, diulang aja teman-teman ya. Ini yang di atas 50. Namun, pensilnya doang, berarti range lagi. Pensil, bisa tulis pensil gitu, atau kita langsung link sini. Ada 3, teman-teman. Gitu ya. Cara kedua, boleh conif. Dibalik juga boleh, teman-teman ya. Conif, misalkan ini range. Tulis aja pensil. Kalau ketik ulang boleh. Atau mau diarahin ke tadi, boleh. Oke, ini arahin ke sini. Cara petik, misalkan di atas sama dengan 1.99. Ini ada 5, teman-teman. Ya, kalau ini kan teman-teman coba di atas 199 doang ya. Kalau ini udah termasuk pensil, lebih difilter lagi. Ya, oke, teman-teman, begitu aja. Lalu kita ke sum. Untuk menghitung jumlah data adalah kita sum ya. Meja 11, bagi dulu. Oke. Jumlah data ada 521. Kalau kita ingin menghitung pensilnya doang, maka kita pakai sum if. Jadi range, apakah itu range? Nih, range data. Kriterianya apa ini? Sum range itu ini ya. Oke, jadi kita sum if gitu ya. Arahin ke range-nya ini. Lalu kita ke pensil. Karena yang dicari adalah pensil, maka lalu sum range-nya ini. Oke. Saya ulangin ya. Misalkan kita tuh ingin mencari, misalkan ini, kriteria ini, sorry, sum if, pakai S. Lalu kita ingin mencari punya Pak Jones doang. Lalu kita arahin ke sini. Ya. Atau bisa juga kita ingin mencari yang di atas angka 300 misalkan. Sum if, range datanya mana? Ini. Di atas 300 misalkan. Sum range ini kan. Gitu teman-teman. Ini kan 2.900 ya. Cuma yang di atas 300 segini. Ya. Apakah itu sum ifs? Barusan sum if, ini sekarang pakai S. Ini 2 kriteria atau 3 atau 4 atau 5 atau lebih ya. Dia dibalik teman-teman. Sum ifs yang sum range-nya dulu. Lalu kita ke kriteria. Ini mencari pensil. Lalu kita ingin mencari Jones. Jadi punya Pak Jardin doang. Kayak gitu ya. Atau diulang lagi, misalkan kita ingin mencari yang ini dulu ya. Yang kriterianya di atas sama dengan 1,99 ya. Balikin lagi ke sini teman-teman. Lalu kriteria kedua adalah yang pensilnya doang. Enter. Yes. Gitu. Oke teman-teman, sampai sini paham ya? Kita lanjut ya ke bab selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke trim.
Oke, apakah itu clean ya? Clean adalah untuk menghilangkan yang non printable alias yang kotak-kotak begini ya. Kita hilangkan. Clean. Ya, hilang. Yang kotak-kotak ini hilang. Apakah itu trim? Sorry, AutoZ. Trim merapikan. Trim adalah digunakan untuk ini teman-teman ya. Saya lagi. Trim digunakan untuk menghapus spasi berlebihan, spasi ganda di tengah-tengah, spasi pada awal dan spasi pada akhir ya. Jadi kita trim di sini aja teman-teman, ke C ya. C14. Formula 1. Apakah itu char? Char mengembalikan karakter ya yang kayak gini-gini teman-teman. Dengan char misalkan 12 random ya. Dan keluar char 88 keluar ya. Tuh, X char 21 char 93. Nah, ini. Jadi ini karakter-karakter menampilkan karakter seperti ini ya. Mengenai daftar karakternya saya kurang tahu. Mungkin dibahas, mungkin teman-teman bisa cari tahu di Google ya. Oke, sekarang kita pindah ke upper. Apakah itu upper proper lower? Lower adalah mengecilkan teks. Formula 1. Kecil semua kan? Apakah itu upper? Upper adalah membesarkan huruf semua. Tuh, kan ya? Itu semua. Apakah itu proper? Proper mengubah huruf awalnya saja menjadi kapital. Yang lainnya kecil ya. Oke, teman-teman. Kita pindah ke day, month, years. Apakah itu today? Today adalah menampilkan tanggal hari ini di komputer. Sekarang tanggal segini di saya. Now, ini karena Google, berarti tanggal Google ya. Kalau di saya tanggal 16, Google tanggal 15. Now menampilkan jamnya juga. Jam 23.11. Kalau di saya sih jam 6.11 ya. Ini mungkin uh, dari Google teman-teman. Mungkin settingan Google-nya bisa dirubah ya. Nah, ini kan kalau ini dibuka besok maka tanggal 16. Begitu pula kalau bulan depan maka ini September. Cara mematikannya bagaimana? Ctrl C aja teman-teman. Lalu kita paste ke value only. Nah, ya, itu caranya. Lihat, ini udah bukan rumus lagi teman-teman, tapi udah angka. Kita ingin mengambil hari dari sini ya. Maka day. Sama day juga arahnya ke now ya. Jadi yang kiri arahin ke today. Ini month. Month menampilkan bulannya doang ya. Bulan 8. Tahun, year. Sini. Year. Karena pengen merubahnya di tanggal lagi, maka pakai date. Date ya. Year, dia perlu year dulu. Sini. Dia perlu month dulu. Sini. Dia perlu day. Sini. Saya ulang ya teman-teman. Saya ulang teman-teman ya. Kita date alias date, kita perlu year, kita perlu month, kita perlu day. Jadi ya. Nah, mencari jam kita hour. Kenapa kosong? Karena tidak menampilkan hour kalau today. Kalau now menampilkan ya. 23 menit, pakai menit. Kalau today pasti 0 karena dia tidak menampilkan. Menit. Oke. Detik, second. Kalau today pasti 0 karena tidak menampilkan ya.
Oh, 45 detik, jam 23, menit ke-11, detik ke-45. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini ada tanggal, kita nggak bisa berubah ini teman-teman. Maka kita harus rubah pelan-pelan ya. Kita pakai left untuk mencari karakter dari kiri. Ya, saya praktekkan di sini. Left. Arahin ke teksnya ini. Kalau saya tulis 1, maka akan keluar 1. Nah, kalau saya tulis 2, maka keluar 2. Yang kita perlu adalah 2 digit aja. Kalau tahun, kita ambilnya dari kanan, berarti right. Teks ini. Saya masukin 1, keluar angka 1. 1 digit maksud saya. Kalau saya ketik sini 2, maka 2 digit. Kalau saya ketik 4, maka 4 digit. Nah, kita perlu 4 digit, teman-teman. Sementara mid, mencari angka dari tengah ya. Nah, kita ingin mengambil 02. 0 itu digit keberapa, teman-teman? Digit ke-3 ya. Arahin dulu ke sini. Start number-nya digit ke-3. Karena 1, 1. Digit kedua, 1. Digit ketiga adalah 0. Maka 3. Kalau saya tulis 1 di sini, maka keluarnya 1 digit aja. Kalau saya tulis 2, maka 2 digit aja. Tuh, ya. Berarti ini mid H3,3,2. Untuk membuat pilih tanggal, kayak tadi date ya. Year dulu, lalu month, lalu ke day. Yes, jadi. Paste spesial, formula only. Yes, jadi teman-teman. Oke, kalau kita ya teman-teman pingin menggabungkan angka gampang kan ketika ditambah-tambah. Bagaimana kalau teks atau huruf atau string caranya pakai concatenate. Sebenarnya concatenate ini ya. Arahin ke sini B10, C10, C10. Tuh, gabung. Kalau kayak gini kan kurang rapi ya. Akhirnya kita pakai spasi. Concatenate lagi is, koma, tanda petik, spasi, tanda petik, koma, Jones, tanda petik, spasi, tanda petik, koma, Neville. Nah, kan? Yes, teman-teman. Lebih rapi kan, teman-teman? Itu cara menjatuhkannya ya. Nah, sekarang kalau ini khusus di Google Sheet ya. Di Google Sheet untuk memformat range menjadi lebih indah ya. Coba saya ketik format alternating color ya. Ini hanya merapikan saja teman-teman. Boleh kita pilih yang manapun yang kita suka, saya pilih yang ini teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Oh, saya sih gitu. Ini kita bisa block juga. Saya klik insert sini. Saya isi chart ya. Chart. Let's loading keluar chart ya. Ini bisa kita geser ke sini teman-teman. Coba ini saya close dulu ya teman-teman. Chartnya bisa kita klik teman-teman. Ya, lalu keluar 3 titik ini. Kita klik edit chart. Kita ganti menjadi yang kita suka. Mungkin yang kita suka apa ya? Apakah ini teman-teman? Klik. Yes. Ini kita bisa isi juga teman-teman ya. Customize juga bisa kita isi. Misalkan legend. Legendnya posisinya kita ingin di bawah. Bottom. Atau di kanan ya. Right. Bisa dimainkan teman-teman ya ini. Nah, jangan lupa teman-teman ya, ini sudah ter-save otomatis. Namun kita isi di sini. Misalkan kita isi apa? Pembelajaran administrasi perkantoran ya. Oke teman-teman, tidak terasa ya, rumus-rumus udah kita bahas. Kalau terlalu kecepatan, silahkan diulang aja berkali-kali, di pause, lalu diulang aja. Terima kasih teman-teman. Bila teman-teman memerlukan, ingin berkomunikasi dengan saya, bisa ke LinkedIn saya ya, Egis Tubagus. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.